Review pertemuan ke-10 tentang hukum pidana, yaitu membahas tentang teori apa boleh buat atau Kauffman teori atau of the Kauffman teori. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. Akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Akan tetapi meskipun demikian yang menghendakinya, namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat hak itu diterimanya juga. Ini berarti pelaku berani memikul risiko. Sifat kesengajaan berwarna atau bus omset atau dolus malus. Sengaja melakukan perbuatan atau dolus malus berarti sengaja untuk berbuat jahat atau bus omset. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu, kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. Dalam ajaran ini, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki perbuatannya, juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Kesengajaan tidak berwarna atau clear offset. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh undang-undang atau hukum pidana Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia berlaku azas lex dura sedita scripta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana, maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Oleh karena itu, peraturan yang berlaku dan diundangkan mengikat setiap orang mentaatinya. Selanjutnya, pembagian atau jenis-jenis kesengajaan. Dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditunjukkan pada objek tertentu. Kedua, dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang tidak ditunjukkan pada objek tertentu melainkan pada sembarang objek dan tidak memperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. Ketiga, dolus alternatifs, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada objek yang satu atau objek lainnya, jadi memilih satu di antara dua objek. Dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada umum. Kelima, menurut Weber's dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu, tapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih dari satu perbuatan. Keenam, dolus indirectus atau error haptung, yaitu kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan pelaku. Ketujuh, dolus premeditatus adalah kesengajaan yang direncanakan lebih dulu. Kedelapan, dolus repentinus atau dolus impetus, disebut juga hastamut atau Jerman, yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Terima kasih. Review pertemuan ke-10.